Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi kelas 9, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang luas tabung dan volume tabung. Sekalian, untuk mempelajari luas tabung dan volume tabung, coba kalian perhatikan gambar tabung di samping ini. Ada dua bagian dari tabung yang merupakan hal penting dalam luas dan volume tabung. Yang pertama adalah jari-jari tabung, yaitu adalah dari titik pusat di tutup tabung atau di alas tabung yang berupa lingkaran itu ke tepi tutup itu sendiri. Ya, ini adalah jari-jari tabung. Kemudian yang kedua adalah tinggi tabung. Kemudian untuk mempelajari luas dan volume tabung, kalian perhatikan ini adalah gambar jaring-jaring tabung. Ya, kalau tabung ini kita buka maka akan terbentuk seperti ini, yaitu terdiri dari dua lingkaran dan satu persegi panjang. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah tutup tabung. Ya, tutup tabung berbentuk lingkaran. Kemudian yang kedua adalah selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Yang ketiga adalah alas tabung berbentuk lingkaran. Antara tutup tabung dengan alas tabung ini adalah kongruen atau dua lingkaran yang identik. Kemudian untuk mempelajari luas permukaan tabung, ya, berarti kita harus mempelajari semua jaring-jaring tabung ini. Kalau kita menghitung luas permukaan tabung, berarti kita menghitung luas seluruh bangun penyusun tabung ini. Kita tahu di sini bahwa tabung ini tersusun dari dua lingkaran dan satu persegi panjang. Jadi luas tabung adalah sama dengan luas tutupnya ini ditambah dengan luas alasnya ini, kemudian ditambah dengan luas selimut. Jadi luas permukaan tabung adalah luas seluruh bangun yang ada dalam jaring-jaring tabung ini. Kemudian kalau kita perhatikan di sini tutup tabung itu berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah pi kali R atau mungkin ada yang menyebutnya pi R kuadrat. Ya, sama ya, pi kali R. R kali R ini adalah R kuadrat. Kemudian yang kedua adalah alas tabung. Alas tabung dan tutup tabung karena identik, sama persis ya, kongruen, ukurannya sama dan bentuknya juga sama. Maka untuk alas tabung itu rumusnya juga sama, yaitu rumus lingkaran, rumus luas lingkaran maksud saya ya, yaitu adalah pi kali R kali R. Kemudian yang ketiga adalah selimut tabung. Kalau kita perhatikan di sini selimut tabung berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui adalah bahwa panjang dari selimut tabung ini adalah sama dengan rumus keliling lingkaran. Karena panjang selimut tabung ini sebelumnya adalah mengelilingi tutup tabung dan alas tabung. Jadi untuk panjangnya pada persegi panjang ini sama dengan keliling lingkaran, yaitu rumusnya adalah 2 kali pi kali R. Kemudian untuk lebarnya, lebar dari persegi panjang ini adalah tinggi tabung ini, sama dengan tinggi tabung. Jadi kalau kita menghitung luas dari selimut tabung yang berbentuk persegi panjang ini adalah panjang kali lebar atau keliling dari tabung dikali dengan tinggi tabung. Sehingga diperoleh bahwa luas selimut tabung adalah 2 pi R dikali T atau 2 kali pi kali R kali T. Kemudian kita kembali ke luas permukaan tabung. Karena luas permukaan tabung itu sama dengan luas tutup ditambah luas alas ditambah luas selimut, berarti kita harus menjumlahkan semua luas-luas dari bagian-bagian tabung ini. Maka luas tabung menjadi, pertama adalah luas tutupnya sama dengan lingkaran, maka sama dengan pi kali R, semacam ini. Kemudian ditambah dengan luas alasnya juga sama, yaitu pi kali R. Kemudian ditambah luas selimut, yaitu 2 kali pi kali R kali T. Jadi ini adalah rumus luas seluruh permukaan tabung. Kemudian rumus ini masih terlalu panjang, kita bisa menyederhanakannya. Ya, kita sederhanakan. Perhatikan untuk alas dan tutupnya. Ya, alas dan tutupnya adalah dua lingkaran yang identik, berarti rumusnya sama. Jadi kalau menghitung alas dan tutup itu bisa ini kan pi kali R ditambah pi kali R itu sama saja dengan 2 kali pi kali R. Ini ada lingkarannya ada 2, ya kan? Maka rumus yang ini kita sederhanakan menjadi 2 pi kali R. Jadi 2 kalinya pi kali R ini ya. Ada tambahan 2 di sini karena ini ditambahkan. Kemudian ditambah dengan luas selimut tabung, yaitu 2 pi kali R kali T. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini pada dua rumus ini ya, rumus alas dan tutup, kemudian sama dengan rumus selimutnya ini ada bagian yang sama, yaitu 2 pi R. Nah, kita lihat ini ada sama ya. Kemudian kita gunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, maka bagian yang sama ini bisa kita keluarkan dari tanda kurung.
yaitu kita keluarkan 2 pi-r-nya, sehingga di dalam kurung yang depan ini tinggal R, yang belakang tinggal T. Karena tandanya di sini penjumlahan, maka dalam kurungnya adalah R ditambah T. Jadi diperoleh kesimpulan bahwa luas permukaan tabung itu adalah luas sama dengan 2 kali pi kali R dikali dalam kurung R ditambah T. Di kurung ini nanti artinya adalah ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Kemudian untuk lebih memahaminya anak-anak sekalian, perhatikan contoh soal berikut ini. Misalkan ada soal seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar sebuah tabung dengan tinggi 20 cm dan diameternya 16 cm. Ingat ya, kalau jari-jari cuma dari tengah, ini dari tepi ke tepi berarti ini adalah diameter. Jika pi sama dengan 22/7, luas seluruh permukaan tabung di samping adalah titik-titik cm persegi. Nah, untuk menjawabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita tulis dulu bagian-bagian yang diketahui dari tabung ini. Yang pertama adalah tinggi tabung, yaitu 20 cm. Tertulis di sini. Kemudian yang kedua adalah jari-jarinya 8 cm. Dari mana 8 cm? Di sini diameternya adalah 16 cm. Berarti jari-jarinya cuma separuhnya. Jari-jari tadi kan dari tengah sini, ya. Separuhnya dari 16 cm atau 16 cm ini dibagi 2, itu hasilnya adalah 8 cm. Kemudian yang ketiga yang diketahui adalah pi-nya sama dengan 22/7. Maka untuk selanjutnya kita bisa menghitung luas seluruh permukaan tabung dengan rumus tadi. L sama dengan 2 kali pi kali R dalam kurung R ditambah T. Berikutnya kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai ini atau memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Nah, jadi seperti ini ya. L sama dengan 2. 2 ini pi-nya diganti 22/7, R-nya diganti 8, dalam kurung R-nya diganti 8 lagi ditambah T-nya diganti dengan 20. Kemudian untuk selanjutnya, ini kita hitung dulu yang dalam kurung. 8 ditambah 20 itu kan menjadi 28, sehingga akan menjadi seperti ini. 2 tetap 2 ya, 22/7 tetap, 8 tetap 8. Nah, ini yang dalam kurung berubah menjadi 28. Untuk selanjutnya, di sini karena pi-nya 22/7, kita lihat di sini ada bilangan yang bisa dibagi 7 untuk menghilangkan penyebut 7 di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Jadi 28 dibagi 7 hasilnya ada 4. Sehingga untuk luasnya tinggal mengalihkan 2 dikali 22 ya, 7-nya sudah habis tadi untuk membagi 28 tadi. Kemudian dikali 8, kemudian dikali hasilnya 28 dibagi 7 tadi hasilnya adalah 4. Sehingga tinggal 2 dikali 22 dikali 8 dikali 4. Maka diperoleh hasil yaitu 1408. Dan kesimpulannya adalah jadi luas seluruh permukaan tabung tersebut adalah 1408 cm persegi. Kemudian anak sekalian, yang kedua kita akan belajar tentang volume tabung ya. Kita tahu bahwa tabung ini bentuknya adalah seperti prisma ya. Jadi tabung ini sebenarnya adalah bagian dari prisma. Kalau prisma ada prisma segi 4, prisma segi 3 dan seterusnya. Kalau ini kan alasnya berbentuk lingkaran, sebenarnya tabung ini bisa dikatakan juga sebagai prisma lingkaran. Maka untuk mencari rumus volume tabung itu kita bisa menggunakan rumus volume prisma secara umum, yaitu adalah volume sama dengan luas alas kali tinggi. Karena alasnya tabung itu berbentuk lingkaran, maka untuk luas alasnya ini bisa diganti dengan luas lingkaran, sehingga rumusnya akan berubah seperti ini ya. Volume sama dengan luas lingkaran dikali tinggi. Kemudian kita luas lingkaran sudah tahu, yaitu adalah pi r kuadrat, kemudian dikalikan dengan tinggi, sehingga pi r kuadrat dikali T. Sehingga secara umum untuk volume tabung itu rumusnya adalah pi kali r kuadrat dikali dengan T. Nah, untuk lebih memahaminya, kita ambil sebuah contoh soal, misalkan seperti ini ya. Hitunglah volume tabung di bawah ini. Di sini ada sebuah tabung, tingginya 20 cm, dan di sini, ini dari pusat ya. Kalau dari pusat berarti ini adalah jari-jari, jari-jarinya 7 cm. Maka untuk menjawabnya, kita terus dulu yang diketahui. Yang pertama adalah jari-jarinya 7 cm, yang kedua adalah tingginya 20 cm. Kemudian kita ambil pi-nya 22/7 karena di sini jari-jarinya 7 cm. Nanti bisa dibagi 7, maka kita pilih yang 22/7. Bisa juga kalian nanti kalau dalam soal yang berbeda, pi-nya itu 3,14 ya. Ini karena jari-jarinya bisa dibagi 7, kita pilih pi-nya 22/7. Kemudian untuk menjawabnya, kita tulis dulu rumus untuk volume tabung yaitu V sama dengan pi r kuadrat kali T, kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui ini ke dalam rumus ini, maka pi-nya diganti 22/7, r kuadratnya itu kan r kali r, kita ganti dengan 7 dikali 7, karena tadi jari-jarinya 7, kemudian dikali tingginya 20. Kemudian di sini, kenapa kita pilih 22/7, karena nanti bisa dicoret dengan jari-jarinya ini.
Ya, jadi seperti ini, 7 dibagi 7 kan hasilnya 1, sehingga volumenya tinggal 22 dikali 7 dikali 20, dan diperoleh hasil adalah 3080 cm3. Kemudian untuk lebih memahaminya lagi, ini ada contoh soal penerapan tentang volume tabung ya. Misalkan ada contoh soal seperti ini ya. Dani akan mengisi gentong air dengan menggunakan gayung yang berdiameter 14 cm dan tinggi 10 cm. Jadi gayung ini diketahui tingginya adalah 10 cm, diameternya 14 cm. Volume gentong hingga penuh adalah 154 liter. Jadi gentong ini akan berisi penuh ya, akan penuh sampai ke atas ini kalau sudah diisi sebanyak 154 liter. Kemudian berapa gayung air yang diperlukan Dani untuk mengisi gentong tersebut hingga penuh. Jadi Dani ini akan mengisi gentong ini, dia akan memindahkan air ya melalui gayung ini ke dalam gentong ini. Nah, berapa kali dia akan memindahkan air dari tempat lain ke gentong ini hingga gentong ini penuh ya. Padahal ini volumenya adalah 154 liter air. Nah, maka untuk menjawabnya adalah seperti ini. Kita terus dulu diketahui ya. Ini yang diketahui adalah dari ukuran gayungnya ya. Di sini diameternya 14 cm dan tingginya 10 cm. Jadi kalau diameternya 14 cm maka jari-jarinya kan cuma setengahnya ya, setengah dari 14 cm yaitu adalah 7 cm. Kemudian tingginya 10 cm. Kemudian kalau jari-jarinya 7 cm maka tentunya kita pilih P-nya 22/7. Kemudian untuk selanjutnya, karena di sini adalah kita akan mengisi gentong dengan menggunakan gayung ini, sebenarnya kita di sini harus menghitung volume dari gayung ini dulu. Nah, maka untuk menjawabnya kita hitung dulu volume dari gayung itu. Rumusnya volume tabung tadi adalah V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Ya, ingat ya, ini karena gayungnya berbentuk tabung. Kemudian kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, yaitu maka diperoleh V atau volume sama dengan 22/7 ya dari P ini. Kemudian jari-jarinya kan tadi kan 7, berarti R kuadrat itu adalah 7 kali 7, kemudian dikali tingginya gayung yaitu adalah 10 cm tadi. Kemudian kita coret 7-nya ya, 7 bagi 7 1, berarti tinggal 22 kali 7 kali 10, maka volumenya adalah 1540 cm3. Kemudian anak-anak sekalian, di sini untuk volume gentong hingga penuh, di sini satuannya adalah liter. Sedangkan untuk volume gayung di sini adalah cm3. Maka kita harus mengkonversi supaya satuannya sama ya. Maka kalian harus ingat bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ingat ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm3. Jadi 1 liter ini sama dengan 1000 cm3. Nah, volume gentong tadi kan 154 liter, berarti sama dengan 154 desimeter kubik. Ini kita ubah ke dalam bentuk centimeter kubik. Nah, jadi seperti ini. 154 liter itu sama dengan 154 dikali 1000 cm3, karena akan kita ubah ke centimeter kubik ya. 1 liter sama dengan 1000 cm3. Maka kalau 154 liter, maka untuk mengubah ke centimeter kubik harus dikalikan 1000. Maka volume gentong ini akan penuh jika berisi air sebanyak 154.000 cm3. Maka untuk menghitung banyaknya air atau banyak pemindahan air dengan menggunakan gayung ini, maka rumusnya adalah volume gentong dibagi dengan volume gayung. Nah, volume gentongnya adalah 154.000 dibagi dengan volume gayung 1540, maka diperoleh sama dengan 100. Nah, kesimpulannya jadi air yang diperlukan Dani untuk mengisi gentong tersebut hingga penuh adalah sebanyak 100 gayung. Jadi 100 gayung penuh ini dimasukkan ke dalam gentong ini, maka baru gentong ini berisi penuh air, yaitu sebanyak 154 liter. Nah, demikian anak-anak untuk penjelasan tentang luas dan volume tabung. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.